Untuk konten hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 kita akan melihat hasil perdebatan seru antara calon presiden seperti Pak Anies, kemudian ada Pak Ganjar dan ada Pak Prabowo. Nah, seperti apa debat mereka dan bagaimana pandangan saya berkaitan dengan debat capres. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi. Mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Pak Prabowo, karena nomor 2, saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?
Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Yang Bapak? kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup, baik. Seharusnya debat Pilpres berkaitan dengan pandangan-pandangan para capres calon presiden, baik itu Prabowo, baik itu Pak Anies, baik itu Pak Ganjar. Yang saya harapkan itu bisa mengemukakan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan yang menjadi jaminan bagi kita bisa mengetahui ini loh, pemimpin yang memang betul-betul kompatibel atau pemimpin yang benar-benar tepat berpikir solusinya seperti ini. Dan sayangnya debat Pilpres untuk edisi Capres yang terjadi justru Pak Anies dan juga Pak Ganjar kesannya tidak bersifat mengedukasi, tapi yang terjadi justru memojokkan Prabowo Subianto. Tanggapan dari calon presiden nomor urut 3, waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Jadi singkatnya debat Pilpres untuk edisi Capres ya itu bukan debat gagasan, tapi yang terjadi ya debat politisasi di mana salah satu kandidat Capres itu memang ya intinya dilakukan bagaimana cara-cara atau upaya-upaya untuk mendiskreditkan salah satu calon presiden, misalnya berkaitan dengan Prabowo Subianto. Dan karena itu memang benar apa yang dikatakan Pak Prabowo Subianto, ini sifatnya tendensius seperti yang ditanyakan oleh Pak Ganjar berkaitan dengan orang yang hilang, dan ini sifatnya memang benar tendensius, artinya mengarah ke Prabowo Subianto. Dan itu juga terjadi ketika Anies menyampaikan perihal berkaitan dengan keputusan MK soal ini sebenarnya pelanggaran etika. Nah, yang kita harapkan masing-masing capres itu ya kemukakanlah gambaran-gambaran pendapat-pendapat yang brilian
sehingga kita bisa tahu, oh ini parameternya, ini pemimpin yang bisa kita pilih untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Bukan pemimpin yang hanya bisa memojokkan, memproduksi wacana atau menyudutkan seseorang. Karena ya kalau itu kita nggak perlu untuk memilih pemimpin. Kita hanya bisa menonton pertunjukan yang benar-benar itu tidak bersifat edukatif. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu, yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Yang menarik dari debat Pilpres untuk edisi debat para capres, di sini saya sangat menaruh perhatian pada Ganjar dan juga Anies. Nah, ini menarik. Kita bisa memahami gambaran perilaku dari kedua capres itu, Pak Ganjar dan juga Pak Anies, berkaitan dengan
Pak Prabowo Subianto. Dan kesannya memang Pak Prabowo Subianto ya memang disudutkan. Pak Prabowo Subianto ya intinya masing-masing kedua capres ingin mengupayakan untuk mematikan profil dari Prabowo Subianto. Oke, kita lanjut. Saya ingat kemarin katanya Pak Ganjar, pola kampanye dari Pak Ganjar itu lebih mengedukasi katanya. Tapi setelah saya menonton alur dari debat Pilpres untuk edisi Capres, saya sangat menyayangkan bahwa kesannya kedua kandidat calon presiden Pak Anies dan juga Pak Ganjar, terutama Pak Ganjar karena Pak Ganjar mengatakan ya kita pola kampanye kita mengedukasi. Tapi yang jadi tontonan publik justru sesuatu yang bersifat bukan edukatif, malah ini kesannya hanya memojokkan salah satu kandidat, salah satu capres yaitu Pak Prabowo Subianto. Ini berkaitan dengan Pak Ganjar, sangat disesali juga kalau arahnya ke sana. Jadi ya begitu juga yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi kesannya juga ya menyudutkan Prabowo Subianto. Yang saya harapkan justru ada gagasan. Kita debat gagasan seperti apa sih? Dan yang paling menarik di sini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana sehubungan dengan dana 80T. Saya tidak tahu 80T ini maksudnya triliun atau apa. Yang jelas secara terang-terangan Pak Prabowo menanyakan dana yang sebesar itu 80T selama Pak Anies menjadi gubernur untuk penanganan masalah polusi itu apa sudah bisa dimaksimalkan, apa polusi udara itu bisa diselesaikan. Dan sampai soal Pak Anies mengatakan bahwa bawa angin dan seterusnya. Kesannya ya gimana ya, kesannya ya tidak mau mengakui apa yang menjadi kelemahan dari Pak Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan itu. Kemudian yang menarik di sini Prabowo Subianto menunjukkan sikap profesionalnya, kedewasaannya. Ini benar-benar sangat fantastik dan ya memang beliau menunjukkan sikap negarawannya dan brilian. Memang benar-benar pandangannya brilian. Itu nampak dari cara dia bertanya dan cara dia menanggapi berbagai hal yang disampaikan oleh kedua calon presiden yaitu Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Dan kita akan masuk pada pembahasan mengenai jawaban dari Pak Anies Baswedan soal polusi udara. Daerah atau wilayah yang menjadi pusat dari ibu kota, entah itu provinsi ataupun dalam hal ini pusat ibu kota negara, contoh Jakarta, maka secara otomatis yang pertama ini menyangkut kepadatan penduduk, dan yang kedua kalau terbentuk kepadatan penduduk maka otomatis ini berarti ada peningkatan yang cukup besar mobilitas penduduk. Berkaitan dengan apa? Ya mobilitas penduduk, mobilitas individu, atau mungkin mobilitas kelompok di pusat-pusat dari aktivitas publik. Misalnya
aktivitas ekonomi, sosial politik, sosial budaya, dan seterusnya. Dan otomatis yang ketiga, ini juga menjelaskan secara tidak langsung bahwa ada proses pembentukan dan penguatan di situ untuk menunjang kapasitas wilayah atau daerah yang berstatus ibu kota negara. Artinya apa? Artinya ya kendaraan, ya misalnya pertumbuhan sektor industri, misalnya berkaitan dengan lingkungan hidup, pepohonan, itu akan, khususnya pepohonan, yang banyak ditebang. Kendaraan juga banyak akan bermunculan di jalan raya, dan pabrik-pabrik juga begitu di Jakarta. Dan jawabannya ya polusi, akan terbentuk polusi udara. Dan Prabowo Subianto menanyakan sederhana, ini uang 80T, saya tidak tahu T di sini maksudnya triliun kah atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas itu yang saya dengar dari dokumentasi debat capres, dokumentasi debat pilpres untuk edisi capres. Uang sebesar itu apakah sudah menunjukkan bahwa berhasil mengatasi masalah soal polusi udara? Dan yang saya harapkan jawaban dari Pak Anies Baswedan itu, yang pertama dia harus mengakui terlebih dahulu bahwa memang ya ini konsekuensi pembentukan daerah pusat, apalagi itu daerah pusat ibu kota negara. Dia harus mengakui logika dari pertumbuhan, misalnya berkaitan dengan teori saya, logika kerapatan. Saya mengatakan logika kerapatan. Nah, pembentukan logika kerapatan itu akan mendorong munculnya yang namanya dalam teori saya SOGAP, zona gesekan kerapatan populasi, dan tidak bisa dihindari, itu akan terjadi polusi, masalah-masalah konvensional yang dihadapi suatu wilayah dalam kapasitasnya sebagai daerah atau wilayah pusat ibu kota, apalagi itu ibu kota negara. Dan Pak Anies tidak mengakui, terkesan ya ini salah, ini karena angin dan sebagainya. Saya nggak bisa habis pikir logikanya itu di mana. Apalagi beliau seorang profesor. Saya sendiri bukan profesor, saya belum profesor, saya masih biasa saja. Dan cukup kaget juga ya. Seharusnya yang saya harapkan yang kedua, jawaban dari Pak Anies, ini loh 80T itu saya gunakan untuk ini, yang sederhana, yang bisa kita pahami. Karena ini menyangkut polusi udara, maka otomatis ada nggak program, misalnya contoh, saya tidak tahu apakah itu disampaikan di debat capres, soalnya saya hanya melihat dokumentasi yang dipublikasikan kembali oleh salah satu media pemberitaan online di YouTube. Misalnya beliau, Anies Baswedan, menyampaikan ini loh, jadi uang 80T itu kita menggunakan untuk misalnya program atau pengembangan hutan kota. Sebenarnya kan sederhana kalau seandainya itu yang ingin dijawab oleh Pak Anies Baswedan. Dan ya, dia seorang profesor, seharusnya bisa lebih wow untuk menyampaikan tambahan-tambahan yang memang erat kaitannya dengan apa yang menjadi pokok pertanyaan dari Prabowo Subianto. Dan pertanyaan Prabowo Subianto merupakan pertanyaan yang sangat-sangat sederhana. Kemungkinan besar ya anak-anak SMA itu bisa menjawab, kemungkinan bisa menjawab
apa yang ditanyakan oleh Prabowo Subianto. Jadi tidak perlu untuk bergelar S1, S2, S3 atau sampai mendapat gelar penghormatan berupa guru besar atau profesor. Tidak perlu itu. Hanya menjawab secara sederhana, praktis, atau menjawab secara logis saja. Dan ini yang menjadi pokok pemikiran saya, di mana Prabowo Subianto menunjukkan yang pertama, saya nilai dia cukup dewasa secara politik kalau dibanding kedua calon presiden. Dewasa, jadi kita perlu memang mengembangkan kedewasaan dalam berperilaku, bukan hanya perilaku tapi berpikir. Dewasa dalam berperilaku dan dewasa dalam berpikir berkaitan dengan dunia politik. Karena kedewasaan nanti itu yang akan diperlukan ketika kita memandang berbagai hal, termasuk itu masalah-masalah, kemudian kita kelola untuk kesejahteraan bersama. Dan saya salut sama Pak Prabowo Subianto. Dibandingkan dengan keduanya, saya nilai Pak Prabowo Subianto jauh lebih baik soal kedewasaan berpolitik, baik menyangkut perilaku ataupun menyangkut pikiran. Dan yang kedua, saya salut pertanyaan-pertanyaan, walaupun hanya satu yang saya dengar dari dokumentasi berkaitan dengan debat Pilpres untuk edisi Capres. Pertanyaan ke Pak Anies Baswedan itu sangat berbobot. Saya sangat memberikan apresiasi yang besar kepada Pak Prabowo Subianto. Dan yang ketiga, bagaimana Prabowo Subianto memandang perbedaan-perbedaan dalam pandangan, baik yang keluar, statement, pertanyaan, dan seterusnya, ataupun dalam bentuk simbol ketika ada perdebatan itu. Dia mengelolanya dengan baik, dia menghargai, dia membangun dialog yang luar biasa besarnya, dan ya dia sangat terampil dalam memainkan komunikasi, bukan hanya komunikasi politik di situ yang saya lihat, tetapi betul-betul komunikasi sosial yang mengharusutamakan dialog di dalamnya. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada Prabowo Subianto. Think segment doctor. Oh, 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 oh. I think segment doctor to Bondo.